zaman now terjadi, kalau hal terjadi seperti ini, tanda kutip Ibu Suryani muda-muda Sarah mungkin sudah berantem dengan suaminya di depan anak, sudah minta cerai. Tapi bagaimana Ibu Suryani meresponi Pak waktu itu? Mama saya ini mama yang luar biasa, Pak. Jadi mama ini sejak masih kecil itu juga sudah membantu keluarganya dengan luar biasa. Umur 5 tahun, 6 tahun itu sudah ngomong adik-adiknya. Karena nenek saya yang di Pasuruan itu paiga, Pak. Kakinya kaki kecil, Pak. Jadi nggak bisa bekerja. Yang bekerja itu semua mama saya. Jadi mama saya itu sebagai pengganti ibu di keluarga dari mama saya yang di Pasuruan. Jadi waktu mama saya dengan papa saya, itu mama saya sudah terbiasa bekerja mulai pagi jam 4 sampai malam ngurusi rumah tangga, ngurusin adik-adiknya. Jadi waktu married dengan papa, mama adalah sosok wanita yang sangat tough. Mama sangat sabar. Kami anak-anak itu tidak pernah melihat mama itu marah dengan anak-anaknya, tidak pernah nyuruh-nyuruh ngambil barang sama anak-anaknya. Jadi semua dia lakukan untuk melayani anak-anak dan suami. Jadi mama saya itu wanita yang sangat hebat. Sampai sekarang usia mama 90 tahun masih masak untuk papa. Jadi mama hidupnya 24 jam menunggu papa, merawat papa yang sudah kena Alzheimer berapa tahun ini. Saya melihat, waduh, mama hidupnya ini mulai dari muda, sudah susah, besarkan anak, selalu mikirkan anak, selalu cinta sama anak. Kalau ada makanan-makanan yang enak-enak, selalu untuk anak suami. Mama makanan sisa, makanan kemarin dulu. Dan itu dilakukan tidak bisa berubah. Jadi saya ngomong, Mas, sudah zamannya bukan begitu lagi. Kita harus berubah. Makan harus yang fresh yang ini. Nggak bisa rubah. Sudah mendarah daging. Jadi mama saya itu, kalau sekarang pun ya, kalau masak ayamnya nggak dimakan, besok bisa sudah jadi kare. Setelah jadi kare, itu nggak dimakan lagi, itu bisa jadi ayam goreng tuh. Jadi mama saya itu sangat kreatif, makanan itu selalu dirubah-rubah, dan nggak pernah ada sisa makanan. Jadi kami, anak-anak ini memang sudah diajar, kalau makan itu tidak ada nasi satu butir, yang sisa di piring itu tidak ada. Jadi luar biasa Pak, jadi ayamnya berubah-ubah rasa, tapi dagingnya makin lama makin keras gitu Pak ya, dimasak ulang gitu. Iya, sampai nanti jadi abon Pak, yang terakhir nanti jadi abon Pak. Itu ngingatin mama saya juga. Terasi Pak, kalau yang namanya terasi, itu mama juga buat sendiri Pak, terasi. Dari sisa-sisa kepalanya, udang, kepala ikan, semua itu dijadikan terasi. Jadi mama saya ngomong, waduh mama ini very kreatif, Ma. Di rumah ini benar-benar semua ini nggak ada makanan sisa. Semuanya menghasilkan gitu, Pak. Nah ini yang saya terapin di usaha, Pak. Jadi saya kalau berusaha, kalau berbisnis, ini kadang-kadang bisa terbawa, Pak. Semuanya ini bagaimana bisa menghasilkan, mulai dari A sampai Z. Pak Hermanto, itu cerita yang luar biasa. Jadi ingatin kita bahwa, kadang-kadang saya lihat mama saya juga masak itu berulang-ulang, makanan lama dimasak. Tapi kita harus memakai. Karena dengan cara itulah kita bisa memiliki hidup kita pada hari ini ya Pak ya. Jadi kita perlu hargai mereka. Dan yang saya hargai adalah Ibu Suryani, saya kira itu pengalaman yang luar biasa. Bahwa pada akhirnya itu sekali lagi, beliau tidak kesel, sakit hati dengan suaminya, papa gitu. Tapi justru beliau, saya baca di buku itu memiliki tekad bahwa dia tidak boleh lagi untuk bisa memberikan kehidupan lebih baik bagi anak-anaknya. Saya kira saya ajak teman-teman di sini semua, yuk kita Sobat Kuliser, kita beri aplaus buat semangat yang luar biasa seperti itu. Ya. Aplaus virtual. Pak Hermanto, saya lanjut 1 menit ke slide kedua. Bagian kedua setelah Pak Hermanto lahir, apa yang terjadi? Saya minta izin Pak untuk tunjukin slide-nya. Jadi di bagian kedua ini setelah Pak Hermanto lahir, tadi Pak Hermanto menyampaikan, mulailah toko cat dan bahan bangunan 73.
Dan tahun 1969, Pak Sutikno akhirnya resmi merubah nama menjadi Tante Sui menjadi Sutino Tanoko, menjadi WNI, luar biasa. Dan lalu nyambung mendirikan toko 73 motor di Malang, lalu beli apotek Airlangga. Dan ini ada cerita menarik tentang bagaimana Pak Hermanto menggunakan strategi. Baru di umur 14 tahun, sudah bisa menjadikan apotek Airlangga yang hampir bangkrut jadi nomor 1 di Kota Malang. Lalu kemudian, inilah awal cikal bakalnya Avian. Pak Sutikno membeli pabrik cat Avian di Sidoarjo. Lalu tahun 1982, di umur 20 tahun berarti Pak Hermanto ya, bergabung dengan Avian. Lalu dari sana mulailah Avian berkembang, buat pabrik di Jawa Barat, membangun bisnis berbasis supply chain. 96, generasi kedua Avian, yaitu Pak Hermanto dan Pak Wiono. Dan hari ini saya kira tidak ada question lagi, keberadaan Avian itu luar biasa. Silakan Pak Hermanto, boleh bercerita sedikit bagaimana sejarah setelah Bapak lahir mulai membantu orang tua? Ya, jadi papa mama saya ini hobinya memang bekerja ya. Jadi bekerja tanpa berkeluh kesah. Mama saya sifatnya begitu, papa juga begitu. Jadi bekerja mulai pagi jam 4, jam 5 pagi itu sampai malam jam 9, jam 10 malam itu setiap hari non-stop, tidak ada hari libur gitu ya. Jadi waktu saya teringat mama itu waktu dibelikan kulkas pertama kali nih beli kulkas pada di rumah yang di Kebalen itu, begitu melihat kulkas di atas kan ada freezer itu, langsung mama itu membuat es krim dibungkusin plastik-plastik, setiap hari membuat es krim dan minta orang untuk berjualan di termos gitu ya setiap harinya. Nah tidak cukup tidak terlalu lama, kira-kira hanya 2 mingguan, kulkas itu sudah rusak. Kulkasnya sudah rusak karena terus bekerja optimal, padahal bukan yang heavy duty ya. Itu salah satu contoh. Jadi mama saya ini membuat apapun untuk dijual di toko Polowijo. Mama berdagang bukan Polowijo, berdagang kelontong. Seperti kalau sekarang Indomaret gitulah ya, itu di Kebalen 87. Sedangkan papa saya tahun 62 kan sudah di toko cat di Wetan Pasar. Dua-duanya bekerja. Dan saya waktu masih kecil pun karena melihat sosok papa mama bekerja, kalau sekolah itu tidak berani sanggup uang untuk beli-beli barang segala nggak berani. Dan saya dididik mama saya pada usia 5 tahun itu kan untuk berinvestasi dari uang angpau. Jadi papa mama saya sudah mendidik saya artinya uang itu di usia 5 tahun. Jadi saya ditawarin, yuk uang angpau ini mau nggak diinvestkan ke terigu, karena harga terigu mau naik. Nah itu saya tertarik, oh mau dong. Terus akhirnya saya bawa buku catatan, dicatat harga terigu berapa. Nah itu setiap hari jadi saya tanya kan, harga terigunya sudah naik belum? Wah sudah ini, sudah naik. Mau nggak dibelikan lagi minyak goreng, belikan lagi biskuit, belikan yang lain-lain lagi. Jadi otomatis saya di toko palennya mama itu mengerti bagaimana keuntungan mama berjualan itu. Lama-lama saya sendiri kalau diminta makan roti, diminta makan telur asin, itu nggak berani. Kalau satu hari makan 2, satu hari cuma 1 jatahnya, karena menjual 10 roti atau 10 telur asin baru untungnya 1. Jadi sekolah pun tidak berani berfoya-foya. Jadi saya kalau bermain di zaman saya waktu masih kecil itu pun saya belajar di rumah seperti kelereng gitu, saya belajar dari batu yang bulat-bulat itu, kelereng itu seperti kelereng, terus saya latihan sehingga saya itu ahli bermain kelereng. Akhirnya waktu di sekolah saya melihat ada orang yang punya kelereng banyak tapi bermainnya kalah, saya bantu pada akhirnya dia menang, terus saya dikasih kelerengnya. Nah, dari kelereng yang dikasih itu saya main-main terus, akhirnya kalau di total kalengan kongguan itu bisa berpuluh-puluh kaleng kongguan itu isi kelereng semua. Jadi akhirnya saya bersihkan, saya cuci, terus saya jual di tokonya mama. Jadi saya bukan malah ngabisin uang untuk bermain, malah dapetin uang. Nah, saya di usia 7-8 tahun diminta papa membantu di toko cat. Nah, membantu di toko cat itu pun
saya juga diajarin dengan papa, kalau ini agen, cuannya lebih banyak, kalau yang ini mereknya sudah terkenal, cuannya nggak begitu banyak. Tapi saya tanya juga, kelebihan-kelebihan cat yang agen itu apa? Oh, ternyata lebih kental, lebih nutup, lebih cepat kering. Jadi kalau ada pelanggan yang datang mau beli cat yang terkenal, saya bisa tawarin, Pak, mau nggak ini merek X? Ini harga lebih murah, lebih kental, lebih nutup, lebih cepat kering. Nah, akhirnya mau. Nah, kalau mau saya kan seneng, karena dia dapat murah, tapi saya punya keuntungan juga 2 kali lipat. Nah, dari sana akhirnya jiwa bisnis saya juga timbul. Bagaimana cat yang kita pegang itu bisa semakin laku dan semakin dikenal. Nah, saya kira-kira 1 minggu bisa 3 kali, 4 kali bantu papa di toko cat sampai sore. Nah, suatu saat seperti yang tadi Pak Suwardi ngomong, tahun 76 itu saya usianya kan 14 tahun. Saya dipanggil sama papa saya, ini di sebelah ini ada apotek mau dijual, tapi kalau dibeli, siapa yang jaga? Nah, karena tanyanya ke saya, dan saya kan sudah pernah bantu mama di toko palen, bantu papa di toko cat, jadi saya kan sudah ada jiwa bisnis. Saya ngomong, sudah, saya aja Pak yang jaga. Jadi nanti saya pulang sekolah, jam 1 saya jaga sampai tutup. Oh ya udah, dibeli tuh apotek itu sama papa, dan akhirnya saya diminta jaga, padahal apotek dengan karyawan 15 orang itu, 1 hari cuma 1 resep. Karena obatnya nggak lengkap, terus obatnya ada pun mau expired. Jadi saya mencari akal, gimana nih caranya? Yang pertama, saya punya satu mimpi, gimana apotek ini harus bisa menjadi apotek yang paling ramai di Kota Malang. Nah, seperti yang tadi Pak Suwardi, saya belum belajar manajemen segala macam, tapi saya tahu ada 3 apotek di Malang yang paling ramai. Nah, saya melakukan SWOT analisa. Jadi saya membawa resep-resep yang sudah masih bersih, saya tanya harga ke 3 apotek tersebut, terus saya tunggu mereka punya pelayanan berapa lama, kalau resep yang campuran, resep yang tinggal ambil, semua data saya buat, akhirnya di apotek saya buat SWOT analisa. Jadi saya membandingkan dari sisi harga, saya kalah. Nah, dari sisi harga yang kalah itu saya minta uang ke papa. Pak, saya perlu modal lagi. Untuk apa? Untuk membayar semua pembelian dari apotek ke PBF itu cash. Karena tahun 76 kalau cash, itu diskonnya bisa 15-20%. Itu semua mau saya kasihkan ke pelanggan. Sehingga harga apotek Airlangga ini akan jadi harga yang paling murah. Oh, oke. Nah, terus yang kedua, karena obatnya nggak lengkap, saya hubungi beberapa apotek yang mau kerjasama, bisa memberi saya harga diskon 20%. Nah, itu juga saya lakukan untuk membeli kalau obat saya nggak lengkap. Tapi kalau pelanggan nunggu, kan nggak mau kalau terlalu lama. Jadi saya invest sepeda motor bekas, saya tawarin ke pelanggan-pelanggan saya, kalau ada resep, telepon aja, saya ambil, nanti obatnya saya kirim gratis, nggak usah bayar. Jadi saya rubah kelemahan saya jadi kekuatan. Nah, terus obat-obat OTC, obat-obat bebas, itu saya samakan semua dengan harga toko obat. Jadi kalau orang ke apotek saya itu, dia melihat harga bebas, terus lihat apoteknya sudah dicat semua dengan warna putih, kan semuanya jadi bersih. Wah, itu senang gitu ya. Jadi apotek saya itu memang relatif tidak terlalu lama, hanya dalam waktu 1 tahun sudah ramai sekali, dan saya sudah tidak sempat duduk untuk melayani pelanggan-pelanggan di apotek tersebut, Pak Suwardi. Jadi ini menarik, Pak, ya, bahwa di zaman tahun 1976 kan 14 tahun sudah gunakan ilmu-ilmu konsultan keren, ya. Jadi kalau saya dengar itu Pak Herman akan kata SWOT analysis. Jadi buat teman-teman itu yaitu strength, weakness, opportunity, threat, kan, analisa lingkungan. Lalu Pak Hermanto gunakan benchmarking. Lalu harga. Lalu Pak Hermanto gunakan blue ocean strategy. Itu bagaimana menciptakan supaya kita itu tidak berantem sama kompetitor sampai merah-merah darahnya, jadi biru airnya, dengan cara menyediakan sudah harga murah, pelayanan juga bagus ya Pak ya, antar jemput resep. Bagus sekali Pak. Iya. Dan saya
herannya begini Pak, di tahun 76, 77 saya setelah belajar obat lebih mendalam, saya kan tahu Pak, kalau obat antibiotik itu harus dimakan satu resep. Padahal Bapak tahu itu, merek-merek antibiotik yang mereka biaya-biaya untuk iklan ke detailer segala itu cukup tinggi, itu kalau dibandingkan dengan generik, itu bisa 20 kali lipat, 15 kali lipat gitu ya. Jadi kalau ada pasien yang uangnya untuk beli antibiotik itu hanya setengah resep, seperempat resep, saya punya inisiatif. Bu, Pak, mau nggak? Ini saya kasih obat yang komposisinya sama, hanya pabriknya aja beda. Kalau Ibu mau ngambil satu resep, tidak perlu 5.000, cukup 2.000. Nah, itu kebanyakan mereka mau. Nah, kalau mau, kan berarti orang itu bisa memakan full satu resep antibiotik dan bisa sembuh. Padahal kalau dihitung dari sisi keuntungan, ya saya lebih untung jual 5.000, saya tidak usah musuhan dengan dokter yang membeli resep itu, ya toh, buat apa saya kasih generik, kalau 2.000 untung saya 20% kan tetap lebih sedikit. Tapi saya tidak memikirkan keuntungan, Pak, pada saat itu, Pak. Ya. Saya memikirkan bagaimana pelanggan saya ini mendapatkan kesehatan yang murah. Jadi sehat dan murah gitu. Jadi bukan karena keuntungan saja. Jadi itu yang juga membuat apotek saya itu jadi rame, dan kalau orang-orang ngomong ini apoteknya mandi. Mandi itu bisa sembuh gitu Pak ya. Karena kita memang, saya mau memberi yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan saya itu Pak. Ya, jadi ini memang luar biasa. Jadi apotek ini hari ini saya dengar sudah ada 6, plus juga memiliki pabrik obat sendiri. Namun kalau kita lihat pembelajaran adalah bahwa apel itu tidak jauh dari pohonnya, Pak. Jadi gaya Pak Hermanto sendiri bersifat cengli, untungnya lebih dikit nggak apa-apa, yang penting pelanggannya lebih sehat, dapat resep penuh. Nggak jauh daripada sifat dan perilaku dari Pak Sutitno ya. Itulah pentingnya orang tua itu perlu memberi contoh yang baik kepada anak. Dan saya mohon Pak Hermanto, tolong jangan masuk ke dunia konsultan ya Pak ya, karena saya nanti kan lebih jago Bapak daripada saya kelihatannya. Enggak juga Pak, saya mesti belajar banyak sama Pak Suwardi. Kalau saya ini kan langsung belajarnya dari pengalaman Pak ya. Jadi saya jiwanya bisnis Pak. Lebih banyak duit di sana Pak. Stay di sana saja Pak, jangan lebih susah seperti saya. Pak Hermanto, yuk kita bicara mengenai Avian, Pak. Bagaimana cerita pembelian Avian? Bagaimana Bapak masuk ke sana, dan bagaimana Avian bisa berkembang menjadi market leader seperti hari ini? Ya Pak, jadi waktu usia 20, tepatnya Desember tahun 82, saya dipanggil papa saya untuk membantu di Avian. Papa saya masuk Avian kan tahun 1978, di usia papa 48 tahun, memulai satu industri dengan 18 karyawan. Ini tentunya juga suatu yang tidak gampang ya. Dan pada masuk 1 November tahun 78, pas papa masuk, hari itu kenop devaluasi Pak. Rupiah kan terpotong ya Pak ya. Jadi papa dapat hantaman yang pertama itu devaluasi. Jadi memang papa sangat struggle dari tahun 78 sampai saya bergabung, itu papa selalu naik bus pulang pergi dari Malang ke Sidoarjo, padahal di rumah itu luas rumah sudah 1.600 meter persegi, punya sedan Peugeot tahun 74. Jadi dari sisi kesejahteraan sudah bagus, tapi papa ngomong begini, Avian ini masih kecil, masih belum untung. Nah, papa penuh dengan perhitungan dan memang sederhana sekali. Bawa makanan juga untuk makanan pagi, siang, sore, dibawa semua tiga makanan dalam rantang. Jadi saat saya bergabung, itu baru mobil Peugeot tahun 74 itu baru dipakai, Pak. Karena papa ngomong, wah kalau kamu nanti naik bus, kamu nanti bisa nggak kerasan. Udah naik mobil aja dinaikin. Jadi saya nyetir mulai pagi dengan malam, kadang bergantian. Jadi kalau saya nggak nyetir pagi, ya saya nyetir malam.
dari Surabaya, dari Malang ke Sidoarjo, Sidoarjo Malang. Jadi waktu saya gabung di tahun 82, saya juga kaget, Pak, karena waktu saya masuk, saya tanya Papa nih, Pak, mimpinya Avian ini ya kemana? Papa saya ngomong, Papa ingin Avian menjadi pabrik cat yang terbesar di Indonesia. Wah, saya mantap ya. Padahal waktu itu lab aja nggak ada, Pak. Jadi ngetes itu cuma pakai stopwatch, pakai lampu, alat-alatnya sederhana sekali. Jadi saya ngomong, wah saya senang, Pak. Mimpi itu memang harus besar sekali, dan kita harus bisa bagaimana merealisasikan goal itu tadi. Jadi saya ngomong, wah cocok Pak mimpinya. Saya semangat sekali. Padahal pabriknya itu masih kecil sekali, dan pagar aja nggak ada itu. Di pabrik nggak ada pagar. Semua itu masih sawah. Jadi saya ngomong, Pak, pertama saya bangun lab. Oke ya? Oke, kamu bangun lab. Jadi akhirnya satu gudang dus saya buat jadi lab. Saya hire kemis, saya hire orang untuk bagaimana quality control mulai diperketat, dan saya mau riset untuk new product. Produk-produk apa yang diinginkan oleh konsumen supaya omset kita ini bisa bertumbuh dengan sangat cepat. Jadi pada saat itu saya sangat perkuat di R&D karena saingan kami itu semuanya kan sudah pabrik cat multinasional yang gede-gede ya, perusahaan global semua dari Eropa, Jepang, Amerika, semuanya besar-besar semua, kami home industry. Tapi saya mempunyai prinsip bagaimana Avian ini bisa memenangkan persaingan dengan perusahaan raksasa, kami juga bisa bersaing dengan perusahaan medium, perusahaan kecil, perusahaan apapun saya bisa bersaing. Nah, itu adalah satu tekad. Jadi saya nggak takut untuk bersaing dengan perusahaan apapun gitu. Yeah. Nah, untuk itu saya selalu memikirkan bagaimana bisa membuat cat yang mempunyai nilai tambah, yang mempunyai keunggulan-keunggulan lebih bagus dibanding dengan kompetitor, tapi harga yang saya berikan lebih murah. Jadi saya berusaha untuk mengefisiensikan dari sisi produksi. Jadi kalau bahan baku drum-druman, itu Pak Suwardi, zaman itu saya masih ingat, drumnya itu dibalik, dituang di dalam satu kaleng, itu ditunggu sampai benar-benar drumnya itu habis sama sekali, dan tidak puas. Drumnya itu dicuci lagi, setelah dicuci, drumnya dicat, dan kami jualan drum. Jadi semuanya kami mau yang benar-benar secara cost itu kami bisa yang paling hemat, sehingga kami bisa memberi lebih kepada customer kami, sehingga tidak dalam jangka waktu yang lama. Pada tahun 88 saya ke Korea, saya membeli reaktor itu untuk membuat resin bahan baku utamanya cat. Di Indonesia belum ada pabrik cat yang membuat resin, tapi saya sudah memikir jauh ke depan. Kalau saya bisa membuat resin sendiri, saya punya teknologi berbeda dengan perusahaan lain, saya punya cost yang paling menang, wah majunya akan jauh lebih cepat. Dan semua packaging itu nggak perlu, karena semuanya saya pakai pipa-pipa dari masak di reaktor, saya transfer ke seluruh pabrik cat. Jadi itu yang kami lakukan, dan kami tidak melakukan hanya resin saja, itu terus-menerus. Kami akhirnya membuat pengembangan pabrik kaleng, kami melakukan printing, kami melakukan pabrik plastik, membuat mold sendiri. Jadi itu semua kami buat terintegrasi, semuanya mendukung pabrik cat kami, supaya pabrik cat kami ini menjadi yang paling sehat, yang paling efisien, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Dan kami juga membuka distribusi channel untuk ke seluruh Indonesia. Saat ini sudah 95 cabang dengan 2.500 salesman yang khusus menjual cat Avian. Pak Hermanto ini luar biasa. Ini banyak banget pertanyaan yang sudah muncul. Jadi saya ingin segera menanggapi pertanyaan mereka pada Pak Hermanto. Tapi boleh cerita sedikit Pak bahwa jadi kalau saya tangkap ini memang anak itu perlu kita sayangin. Tapi bedain sayang dengan manja gitu. Jadi seperti Pak Hermanto tuh dididik dari kecil untuk berdagang umur 5 tahun,
8 tahun sudah membantu di chat toko chat 73, lalu 14 tahun dipercaya untuk mengelola apotek, sehingga ilmu yang Bapak terapkan di Avian tahun 1982 itu sebenarnya secara prinsipnya itu tidak beda jauh dengan ilmu di apotek kan, Mbak. Bagaimana harga Yes. harus lebih murah, barang lebih bagus. Nah, Pak Hermanto mungkin sekilas saja tolong sampaikan, kira-kira sekarang ini kalau dulunya itu di tangan Pak Sutino itu dirintis di umur 48 tahun dengan 18 karyawan. Sekarang Avian itu size-nya berapa, Pak, karyawannya? Kalau dari sisi karyawan total dengan salesman kurang lebih 5.000-an ya. Luar biasa. Termasuk distribusi Dengan itu. pelanggan 45.000 di seluruh Indonesia pelanggan kami. Dan itu belum termasuk bisnis konglomerasi 7 bisnis yang lain ya Pak ya? Mulai belum, dari hotel, belum termasuk Pak. Health and beauty. Jadi saran saya sih teman-teman silakan masuk ke dalam, ketik aja Tan Corporation. Itu banyak banget muncul mengenai informasi konglomerasi daripada keluarga Pak Herman Tanoko. Pak Herman, saya lanjut ke beberapa pertanyaan Pak, boleh? Ini Boleh, pertanyaan Pak. yang bagus sekali. Ini juga saya pengen tahu caranya, Pak. Dari Mas Andrew Ryan. Kita cerita mengenai Ibu Suryani tadi. Jadi Mas Andrew mungkin punya masalah seperti saya juga. Bagaimana cara untuk mengajarkan istri saya saat ini agar seperti Mama Pak Hermanto, Pak, katanya? Wah, ini sudah married dong berarti ya? Iya, Pak. Seperti saya, Pak. Gitu, Pak. Iya. Jadi pengalaman saya sendiri, Pak. Saya waktu married dengan istri saya, memang istri saya ini juga sosok yang luar biasa. Jadi dia sudah tahu, Pak, kalau married dengan saya, dia bakal bekerja, Pak. Jadi istri saya sejak married dengan saya, membantu saya bekerja, mulai dari pagi juga sampai malam. Dan istri saya juga istri yang luar biasa, meskipun dia bekerja, dia tetap bertanggung jawab, bisa merawat anak-anak saya, semuanya dididik dengan hebat, dengan luar biasa. Jadi memang kita memberi apa ya Pak ya, memberi contoh juga kepada anak-anak saya bekerja, istri saya bekerja, tetapi kami tetap mencintai, tetap ada quality time dengan anak-anak. Jadi meskipun setengah jam, meskipun 1 jam, tapi itu benar-benar quality-nya itu the best, Pak. Jadi kami benar-benar akrab, benar-benar kami itu kalau makan juga bersenda gurau, kita bercerita tentang kehidupan. Jadi itu adalah kami punya apa ya, kebiasaan karena saya dididik oleh papa mama saya juga begitu, Pak. Nah, Pak Hermanto, menurut Bapak sendiri, apakah istri Pak Hermanto itu ketika tanda kutip direkrut, memang sudah punya sifat perilaku yang sama dengan keluarga Pak Hermanto, atau ada pengaruh daripada orang tua Pak Hermanto juga kepada istri, Pak? Ada pengaruh orang tua saya, Pak. Karena orang tua saya ini kalau mendidik anak-anak, cucu, semua itu bekerja itu benar-benar harus fokus dalam bekerja. Saya sendiri waktu masih remaja, masih bekerja di apotek, saya tidak diperbolehkan untuk cuti, Pak. Untuk bermain dengan anak-anak sebaya, untuk ngikutin kegiatan sekolah, nggak bisa. Jadi saya ngomong, yuk sudah dibayar, yuk sudah digaji, yuk harus bekerja sesuai dengan jam kerja yang ada. Jadi saya nggak ada, saya buat PR aja nggak boleh, Pak. Jadi saya waktu membuat PR di jam-jam apotek sepi, jam 4, jam 5, itu papa yang nggak pernah datang, papa datang, papa tanya, kamu ngapain? Buat PR, Pak. Kamu di sini ngapain? Buat PR. Tanya ketiga kali lagi, lebih keras lagi. Kamu di sini ngapain? Kerja, Pak. Betul. Kalau bekerja ngapain buat PR di sini? Sekarang Papa tanya, kalau ada pembeli masuk, kamu mau nulis hasil PR kamu nulis dulu atau kamu langsung melayani pelanggan? Nulis dulu, Pak. Makanya nggak boleh. Jadi kamu di apotek, kalau apotek sepi, pikir bagaimana strateginya supaya apotek itu rame. Bagaimana kamu lihat seluruh obat-obat, yang mana yang mau expired, yang mana yang mau habis, kamu harus hafal semua.
Kamu harus tahu fungsi-fungsi obat-obat itu untuk apa semua, supaya kamu bisa melayani pelanggan kamu dengan baik. Jadi papa mendidik saya, mendidik istri saya, mendidik cucu semua juga dengan keras, Pak. Jadi kalau pulang pergi ke apotek ke rumah aja dihitung, kamu ngapain bisa pulang pergi naik kendaraan, bensinnya berapa? Kenapa kok mesti 2-3 kali? Kenapa nggak berbarengan? Itu semua hal kecil-kecil diperhatikan, Pak, sama papa, Pak. Jadi papa mendidik kami ini dengan sangat keras, sehingga kalau istri saya mempunyai anak, melahirkan, itu persis 1 bulan, sudah besoknya harus bekerja, Pak. Kalau nggak bisa, Pak. Terlambat 1 hari aja nggak bisa, 1 bulan. Dan papa selalu ngomong, kamu tahu nggak mama kamu? Mama kamu ngelahirin seluruh anak-anak, itu semua pakai bidan, tidak ada cuti. Hari ini ngelahirin, besok sudah jaga toko. Bayangin. Bulan. Waduh, lebih dari cukup. Mama kamu itu benar-benar anak semua dilahirkan dengan bidan dan besoknya sudah kerja. Bahkan kalau saya guyonan sama teman-teman saya, kamu tahu nggak mama saya itu? Kalau bisa dilahirkan di toko, dia akan melahirkan di toko sambil tokonya buka. Itu. Saya ngomong begitu. Jadi memang papa mama saya ini papa mama yang luar biasa, meskipun bekerja dengan keras pagi sampai malam, tapi tetap memperhatikan anaknya itu menurut kami luar biasa, 100% sayang, cinta sama anak. Dan kami semua tahu itu. Gitu. Terima kasih Pak Hermanto untuk pembelajarannya. Saya kira dari sini kita lihat bahwa memberi contoh itu lebih baik daripada mengajari. Jadi kalau Mas Andrew, saya bercanda ya, saya kira kita tidak punya masalah dengan istri, tapi memang betul bagi anak-anak milenial yang sobatku bisa di sini, cari istri tidak harus yang paling cantik, tapi yang karakternya. Kalau cantik, dan saya bersyukur saya punya istri yang baik yang mendukung kita, dan itu jadi contoh yang kita berikan. Terima kasih Pak Hermanto. Saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini banyak teman-teman yang tulis pertanyaannya di chat ya. Saya mohon kita ketik di Q&A, karena saya hanya membuka Q&A, tidak menjawab pertanyaan di chat. Karena itu window yang berbeda. Menurut saya, ini pertanyaan dari Novi ya. Menurut saya Pak Sutino benar-benar orang hebat and a very kind person. Ketika Pak Sutino berada dalam posisi tersulit dalam hidupnya, apakah tidak pernah sekalipun Pak Sutino merasa down dan depressed, Pak, dan blaming his current condition? Kalau pernah, apa sih yang dilakukan oleh Pak Sutino agar terus termotivasi dan tidak mengeluh? Jadi kita tahu Pak Sutino itu kan tidak mengeluh, Pak. Dia terus berusaha. Tapi ada nggak sih yang Bapak lihat tips-tipsnya sehingga dia bisa dalam kondisi prima tersebut? Silakan Pak Hermanto. Papa, setahu saya, sejak tahun 62, itu karirnya itu meningkat terus, tidak pernah turun. Jadi selama berkarir itu tetap ada masalah-masalah yang kami hadapi, tapi Papa selalu tegar, selalu bersemangat, karena mungkin dari pengalaman hidup Papa yang sebelumnya demikian keras, yang membentuk Papa itu mempunyai mental baja, yang tidak mudah menyerah, yang selalu mencari jalan keluar atau mencari solusi yang terbaik, dan Papa langsung action. Jadi Papa ini orangnya sangat cepat dalam bertindak kalau ada masalah. Jadi Papa paling tidak suka kalau masalah itu ditumpuk-tumpuk ya. Jadi Papa itu ingin kalau ada masalah, ini gimana solusi yang terbaik, dipikirin, terus diputusin, terus dijalankan. Jadi saya melihat itu, saya ngomong, wah keren. Jadi kita hidup, tetap kita hidupnya bahagia meskipun berbagai macam hambatan, berbagai macam tantangan menghampiri kami, karena kami selesaikan satu persatu. Tidak ada yang kami hindari. Very good, Pak Hermanto. Saya kira memang itu ya, bahwa saya lihat orang yang sukses itu bukan mereka kurang kegagalan, tapi mereka banyak kegagalan, tapi ketika ada kegagalan, mereka berpikir sebentar, lalu bertindak lebih banyak. Kalau kita terlalu banyak berpikir, tidak bertindak. Kalau kita kurang bertindak, terlalu banyak pikir, makin stres. Jadi apapun tantangan kita, pikir sebentar, take actions more than you think. Terima kasih, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan bagus dari Wen Lee. Ya. Pak Hermanto, terima kasih atas sharing kisahnya yang menarik dan bermanfaat bagi peserta semua. Ada 2 pertanyaannya, Pak. Saya kira yang satu adalah,
Bagaimana kiat Bapak mengelola begitu banyak perusahaan, Pak? 8 subholding, 77 perusahaan dengan 15.000 karyawan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan merata. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, saya kira sangat relevan, apakah COVID-19 ini berdampak kepada bisnis Bapak saat ini dan kiat menghadapinya bagaimana? Silakan. Jadi kami di tiap-tiap bisnis unit perusahaan yang kami ada, itu kami sudah mempunyai strategi bisnis plan, kami sudah mempunyai destination statement-nya mau kemana, dan setiap leader-leader di bisnis unit itu sudah membuat action plan, baik tahunan, bulanan, yang kami kontrol terus-menerus pencapaiannya. Jadi kalau ada sesuatu yang bahan di internal maupun eksternal, kami dengan cepat kami meetingkan, kami akan merubah strategi, kami cepat beradaptasi untuk menyesuaikan keadaan yang lebih cocok gitu. Jadi di masa pandemi ini contohnya, ini penting sekali seluruh bisnis unit ini mempunyai strategi sampai akhir tahun ini apa yang perlu dilakukan. Jadi saya selalu menyampaikan, di saat-saat seperti ini, kita bagaimana untuk stop selling, tapi start helping. Bagaimana kita tidak hanya berjualan terus saja, karena begitu banyak nih orang-orang yang kena pandemi ini bermasalah. Jadi kita dengan bisnis unit yang ada itu, bagaimana kita memikirkan, memberikan satu peluang-peluang atau memberikan satu ide-ide bagi pelanggan-pelanggan kami. Jadi contohnya, kalau di dalam Cleo itu dalam masa pandemi ini mempunyai satu strategi bagaimana bisa menciptakan agen-agen di perumahan yang jumlahnya ribuan, target kami 2.000 rumah, Cleo Rumah Sehat, yang mana Cleo Rumah Sehat itu menjadi jalur distribusi kami memberi peluang usaha, mereka bisa melayani 100 rumah dengan penghasilan 3-5 juta per bulan. Nah, itu kan bagus sekali kalau tiap bulan kami bisa mendapatkan 2.000. Itu salah satu contoh. Terus di KTG yang memproduksi geomembran, dia kesulitan untuk memasarkan geomembran karena infrastruktur banyak yang depending. Jadi kami membuat IPON. IPON itu adalah satu kolam ikan dengan diameter 3x3. Orang yang membeli IPON itu bisa memelihara ikan lele selama 3 bulan, bisa panen sekitar 500 kilo, kalau dikalikan 17.000, mendapatkan 8,5 juta, dengan invest IPON cuma 1,6 juta, bisa dipakai 15 tahun. Jadi dengan 3 bulan sudah bisa menghasilkan uang misalnya 3-4 juta karena dipotong dengan makanannya. Itu kalau punya IPON-nya, punya 3, punya 4, nah itu kan penghasilannya juga nggak terbatas. Dan tidak hanya bisa memelihara ikan lele, bisa juga ikan patin, atau udang, atau yang lain-lain. Di bisnis usaha yang lain, kami juga memberikan satu solusi-solusi untuk pelanggan-pelanggan kami. Seperti di properti, kami punya Tanres Property, barusan groundbreaking Kio Apartemen. Kio Apartemen harganya antara 500-600 juta, kami bagi-bagi bagaimana Kio yang dekat dengan Universitas Surabaya itu bisa dipakai untuk tempat kos-kosan. Dengan 2 unit bisa untuk 8 tempat kos, bisa untuk 6 tempat kos, penghasilannya bisa 15 juta, 20 juta. Penghasilan dari kos-kosan nanti bisa untuk mencicil Kio Apartemen, sehingga mereka bisa mempunyai passive income. Jadi seluruh bisnis unit saya tantang untuk bisa memberikan hal-hal yang positif. Jadi bisa memberi ide-ide ke pelanggan-pelanggan kami. Itu banyak sekali, Pak. Bagaimana dengan hotel, Pak? Saya tahu bahwa Pak Hermanto punya hotel, bahkan operator sendiri, Pak, yang merek sendiri, yang mengelola hotel lain. Dan saya tahu Pak Hermanto punya kiat juga ya, bagaimana menghadapi COVID, hotel yang memang paling jelek dampaknya dari COVID ini. Silakan, Pak. Ya, hotel bisnis kami yang memang paling drop, turunnya bisa 90%, karena akupansi hanya sisa 10-20% saja. Jadi dengan tim hotel yang ada itu, terutama di bisnis F&B, itu chef-nya saya kumpulin, jadi chef-nya saya kasih tantangan, Pak.
dengan masa pandemi ini banyak sekali keluarga-keluarga yang di rumah, mereka ingin mendapatkan makanan-makanan yang secara pembuatannya itu higienis, semua memakai APD, tapi harganya terjangkau. Jadi saya tantang mereka untuk membuat menu-menu Chinese food, menu-menu Indonesian, menu Western, menu Japanese, tapi dengan harga satu paketnya itu cuma 40 ribuan, Pak. Padahal dibuat oleh chef dari luar negeri nih, chefnya luar negeri, waktu membuat semuanya pakai APD. Jadi kami memang nggak memikirkan keuntungan, Pak, tapi kami memikirkan bagaimana semua karyawan yang ada ini bisa berkarya, bisa menciptakan menu-menu makanan yang mudah-mudahan nantinya bisa menjadi quick service resto yang bisa saya kembangkan juga di Indonesia, Pak. Jadi saya juga melihat ke depannya ini bisa menjadi satu peluang bisnis yang luar biasa. Di samping itu, seluruh karyawan yang ada kami alokasikan ke bisnis unit lain yang memerlukan, Pak. Jadi supaya beban di hotel ini tidak demikian berat. Terus kami juga mempunyai paket-paket bagaimana kalau ada keluarga-keluarga yang ingin karantina mandiri, jadi masih belum positif COVID ya Pak ya, yang negatif, tapi bisa stay di hotel kami dengan paket-paket khusus, karena semuanya dipersiapkan dengan cara-cara higienis dan menjalankan protokol COVID, Pak. Ya itu yang kami jalankan. Dan untuk atasannya yang level direktur, kami ajak meeting setiap 2 minggu sekali untuk pengembangan hotel Fasa yang nantinya ada di Ubud, ada Fasa di Canggu, ada Solaris di Benoa. Nah, ini kami ajak meeting, Pak. Bagaimana kami juga setelah pandemi ini selesai, kami akan membangun hotel lagi, Pak. Jadi kami manfaatkan waktu luang ini untuk membuat satu perencanaan hotel yang nantinya dengan konsep yang luar biasa, Pak. Iya. Terima kasih Pak Hermanto. Ini pertanyaannya banyak banget. Ada 100 lebih, Pak. Sayang sekali waktu kita terbatas, harusnya kita buat acara ini sampai jam 5 sore ini sepertinya. Maka saya ingin mengkonklusikan Pak Hermanto bahwa kalau dari pertanyaan tadi itu memang bisnisnya boleh berbeda. Kita boleh di bisnis lebih kecil, usaha kecil menengah, tapi semangatnya yang penting bahwa dengan contoh-contoh Pak Hermanto tadi mengatakan bahwa kita itu menghadapi COVID itu nggak boleh tinggal diam. Kalau kita tinggal diam seperti Pak Sutino dulu, nggak akan ada seperti hari ini. Malah stres dan depresi akan menjadi-jadi. Tapi nangisin sebentar boleh, sedih sebentar, lalu kemudian 40 hari lah menangis itu di emperan toko. Setelah itu bangkit, lakukan sesuatu yang berbeda, lebih baik, pasti ada caranya. Ya, dan kita sudah lihat contoh bagaimana orang yang hidupnya susah setengah mati bisa menjadi konglomerasi yang luar biasa. Dan kalau kita sudah usahanya kelas menengah dan besar, kita perlu bangun sistem. Ya, sistem itu tidak hanya SOP untuk operation, tapi juga tanda kutip SOP untuk bagaimana membuat strategi review, sehingga orang-orang yang kita percaya itu harus kita libatkan dan mereka memiliki kepemilikan atas bisnisnya. Dan saya tahu Pak Hermanto itu menerapkan manajemen equity ya Pak ya. Dalam beberapa perusahaan itu pengurusnya juga diberi saham. Jadi kita harus menghargai, memberi, seperti Pak Sutino itu berbagi, maka berkat Tuhan itu pasti akan melimpah dalam hidup kita. Pak Hermanto, saya minta izin untuk mengkonklusi pembelajaran hidup dari Pak Sutino dan Pak Hermanto yang luar biasa ini dalam 2 slide. Kemudian saya akan beri kesempatan juga kepada Pak Hermanto untuk menyampaikan mungkin kalimat penutup yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Kubisa, Pak. Ya. Oke, nah, terima kasih. Untuk 2 pertanyaan yang saya ajukan tadi itu, ya Pak Andrew dengan Pak Wendy, itu yang akan menerima hadiah dari Sobat Kubisa. Selebihnya saya pikir teman-teman Kubisa akan melihat 10 pertanyaan pertama lainnya untuk mendapatkan majalah dari Pak Hermanto nantinya. Nah, di sini saya meringkaskan bahwa kalau kita mau jadi orang yang sukses seperti Pak Hermanto Tan dan keluarganya, bisa memiliki subholding seperti ini, pembelajaran hidup itu perlu kita terapkan. Ini beberapa yang saya ringkaskan. Kita harus jujur. Ya, kepada orang jujur banyak kawan, dan kawan menjadi mengantar kita menjadi sukses. Tidak harus menang dalam hidup. Kadang-kadang kita perlu mengalah. Dan mengalah, kata Pak Sutino itu tidak berarti kalah. Dan kalau kalah pun tidak perlu kasar kepada orang lain. Hidup itu perlu membangun kepercayaan.
Ya. Percuma orang sukses dan kaya, tapi duitnya itu datang dari cara yang tidak benar dan merugikan orang lain. Terus belajar. Ya. Berpikir, ini penting. Ketika kita sudah mengalami kesulitan, kita perlu duduk dan berpikir, jangan menyerah dengan keadaan. Dan setia. Ya. Kesetiaan Pak Sutikno kepada Ibu Suryani saya kira luar biasa. Dan kita perlu menghargai bahwa kepada keluarga kita setia, kepada bisnis partner juga setia. Kalau berhutang, bayar, bahkan bayar lebih kalau perlu. Membantu orang, ya, tidak mau mapan. Jadi meskipun Pak Sutikno itu luar biasa berhasil dengan toko 73, beliau masih membeli public jet yang hampir bangkrut, jadi beliau memilih jalan yang sulit dan menolak untuk nyaman. Ya. Bahkan setelah beli public jet pun, kata Pak Hermanto itu kena devaluasi, sehingga tapi tetap beliau itu naik bus jam 5 pagi ke Surabaya, ke Sidoarjo, itu luar biasa. Rendah hati, ya Pak Sutikno itu saya dengar menolak ya Pak ya, ketika ditawari Dr. honoris causa dari salah satu universitas yang paling tua di Surabaya. Cermat, ya, orang perlu efisien, jangan buang-buang barang seperti pesan Pak Hermanto tadi. Ya kalau ada ayam nggak habis dimasak lagi, ya. Sedikit nggak apa-apa. Ya, hidup sederhana. Ya. Pak Sutikno itu pernah makan 1-2 kali sehari, kadang dengan lauk ikan asin, tapi terus berusaha tidak menyerah. Ya. Kerja keras, cinta kepada keluarga. Nah ini penting ya. Saya hobi nonton film Godfather, Pak. Marlon Brando yang pertama itu. Saya nonton mungkin belasan kali, dan saya ingat ajaran dia kepada anaknya. You are never a man until you spend time with your family. Jadi kalau kita nggak dengan keluarga kita, tiap malam keluyuran, weekend nggak bersama istri dan anak, itu belum benar-benar manusia sejati, kira-kira gitu. Hari ini sih, buat wanita juga sama ya, spend time with your husband. Pendidikan anak dan kebersamaan itu penting, pendidikan itu nggak harus sekolah tinggi, tapi waktu kita ngobrol dengan mereka di meja makan, tidak dimanja, ajari mereka menghargai uang dari kecil, seperti Pak Hermanto, semasa kecil, itu sangat penting. Tetap manusia, ya, tapi tetap ya Pak, saya kira Pak Sutikno tetap manusia sih Pak ya. Dengan segala kerajinan kerja kerasnya itu pasti ada hal yang mungkin beliau kekurang, mungkin bisa menyakiti, kadang-kadang kata-katanya pedas, tapi itulah manusia. Ya. Ada plusnya, juga ada minusnya. Terakhir, servant leadership. Bekerja bersama anak buah itu ing madia mangun karso, kata Ki Hajar Dewantara. Bersama membangun bersama dengan anak-anak kita. Dan saya mungkin ingin menutup pembelajaran saya yang paling luar biasa belajar dari Pak Hermanto, Pak. Mudah-mudahan teman-teman di sini bisa meneladani itu. Dalam ajaran agama saya itu ada 10 hukum. 10 hukum itu mulai dari jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, hukum yang pertama, sampai yang ke-10. Nah, 1-9 itu hukumnya itu tidak ada janji hadiah apapun. Jadi coba jangan membunuh, jangan berzina, stop, titik semuanya. Tapi ada satu hukum ke-10 yang ada hadiahnya dari Tuhan, janjinya itu, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya, nah ini janjinya, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dan teladan itu yang kita dapat luar biasa dari Pak Hermanto, dan mudah-mudahan pembelajaran ini membantu kita bisa melewati pandemik ini tidak hanya dengan selamat, tapi lebih kuat. Surviving stronger. Terima kasih teman-teman Sobatku Bisa. Saya serahkan kepada Pak Hermanto kalau ada pesan kalimat terakhir Pak yang bisa menginspirasi teman-teman Sobatku Bisa. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Suwadi Luis yang luar biasa ya, bisa menjabarkan dalam waktu yang relatif singkat, tapi cukup padat, jelas, dan semoga bisa bermanfaat ya. Sekali lagi, kita saat ini lagi susah, tapi bukan berarti tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ya, asal kita mempunyai kepribadian yang mempunyai mental positif ya. Saya yakin kita semua bisa bertahan di tengah pandemi ini. Ini semua yang mengalami 7,7 miliar jumlah penduduk di dunia ini ya. Supaya kita bisa menjadi pribadi baru yang jauh lebih kuat. Jadi jangan mengeluh, jangan menyalahkan situasi, dan menjadi satu kebiasaan kita gitu ya. Karena orang sukses itu tidak gemar mengeluh, dan juga jangan menyalahkan situasi. Kalau kita
berpikir positif, kreatif, tangguh, mempunyai mimpi yang besar, tapi mimpi itu juga bagaimana bisa direalisasikan, bagaimana kita action-nya itu mulai action tahunan, bulanan, bahkan sampai harian, supaya kita bisa mencapai apa yang kita mimpi-mimpikan. Jadi semoga sharing bedah buku Papa Sutekno ini bisa bermanfaat bagi seluruh sobat Qbisa, dan kita semua ini adalah sharing warisan dari Papa yang mempunyai nilai-nilai modal hidup, membangun keluarga dan bisnis. Jadi yang hebat ini Papa selalu mendidik bagaimana kita sukses itu di dalam kehidupan keluarga dan di dalam bisnis. Jadi jangan hanya memikirkan bisnis atau memikir uang-uangnya saja, tapi keluarga ini dinomorsatukan, terus bisnisnya pasti lancar gitu ya. Jadi saya mau sharing tentang 10 kunci makna kehidupan yang saya singkat, bagaimana kita bisa hidup bahagia dari Papa Sutekno. Yang pertama adalah kejujuran. Terus yang kedua, kita bisa mensyukuri dan menikmati apa yang kita miliki. Yang ketiga, hemat dan sederhana. Yang keempat, bekerja keras, ulet, dan tekun. Yang kelima, rendah hati dan menolong sesama. Empati. Ya. Nomor 6, sedia beradaptasi dengan cepat dan terus mau belajar. Yang ketujuh, berinovasi dan kreatif. Kedelapan, mencintai dan setia kepada pasangan dan juga kepada keluarga. Yang kesembilan, menjaga dan memelihara kesehatan kita. Kita punya kesehatan harus prima. Ya. Dan 10, jangan lupa juga untuk bersyukur kepada Sang Pencipta atas karunia hidup dan rezekinya. Jadi terima kasih kepada Bapak Suwardi Luis dan juga kepada Sobat Qbisa atas kesempatan dan waktunya. Salam bahagia, sehat, dan sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Hermanto, luar biasa. Saya kutip sekali lagi yang Pak Hermanto sampaikan, orang sukses tidak gemar mengeluh. Jadi teman-teman ya, jadi, mengeluh boleh sekali dua kali, tapi jangan gemar mengeluh. Karena kalau gemar mengeluh, waktu lagi untuk bekerja. Dan saya juga setuju pelihara kesehatan, karena di badan yang sehat ada pikiran yang sehat. Pikiran kita sehat pun kalau badan kita melemah, pikiran ikut melemah. Pak Hermanto, terima kasih sekali. Suatu kebanggaan, Pak. Benar. Terima kasih. Saya itu bisa pertama kali mendengar nama Bapak di bulan Oktober. Tidak sampai setahun kemudian, saya bisa membahas buku yang luar biasa, menginspirasi bagi teman-teman di sini. Dan banyak teman-teman di sini yang sudah bertanya, Pak Hermanto, beli bukunya di mana? Pak Hermanto kepada saya, sebenarnya keluarga Pak Hermanto tidak suka mempublish buku ini karena dianggap mungkin terlalu bercerita banyak tentang kesuksesan. Tapi nanti saya akan kenalkan Direktur Gramedia Penerbit kepada Pak Hermanto. Mudah-mudahan Pak Hermanto bersedia, Pak. Saya kira buku ini bercerita tidak hanya pengalaman saya membaca dari suksesnya, tapi kegagalannya, supaya lebih banyak orang yang bisa belajar. Jadi teman-teman, kalau yang pernah tinggal bisa menjadi konglomerat, kita yang belum pernah tinggal di emperan, mudah-mudahan bisa lebih kaya daripada konglomerat. Pasti. Terima kasih Pak Hermanto. Terima kasih, Pak.